Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Usni Mubarok, SPDI MPD, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'an Mansuro dari kelas 4 PBIA 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe To Stay To Stray atau TSTS untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa kelas 9 MTS Sultan Hasanuddin Jepara. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritik, hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan yang terakhir yakni tahapan penelitian. Langsung saja, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi antara manusia, khususnya mereka yang berbeda bangsa ataupun bahasa. Selain itu, di era modern ini bahasa Inggris menjadi salah satu tolak ukur atas kemajuan suatu peradaban. Adapun di Indonesia sendiri, bahasa Inggris merupakan bahasa asing pertama yang diajarkan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Menurut Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif dapat mengembangkan potensi di dalam dirinya, serta dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya. Pada pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk pelaksanaan pendidikan di lembaga formal seperti sekolah, muncul berbagai macam permasalahan, termasuk di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu permasalahan yang muncul di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di sekolah yakni sulitnya siswa meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris mereka. Kesulitan ini muncul dikarenakan berbagai macam faktor, baik faktor yang timbul dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Adapun salah satu faktor yang timbul dari dalam sekolah seperti guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, kurangnya praktek berbicara bahasa Inggris, minimnya kepercayaan diri siswa untuk berbicara bahasa Inggris, dan proses pembelajaran bahasa Inggris yang tidak menarik dan monoton. Selain faktor yang timbul dari dalam sekolah tersebut, juga ada faktor yang timbul dari luar sekolah, seperti munculnya asumsi-asumsi negatif dari masyarakat. Contohnya kalimat-kalimat seperti, buat apa ngomong bahasa Inggris, toh kita tinggal di Indonesia. Bukan bule ngapain ngomong Inggris, so Inggris. Kalimat-kalimat tersebut mungkin tampak sederhana. Padahal jika diteliti lebih dalam, kalimat tersebut dapat menimbulkan asumsi negatif bagi pemikiran masyarakat, termasuk pemikiran para siswa yang sedang belajar bahasa Inggris. Karena adanya kalimat itu, masyarakat Indonesia jadi berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Padahal, jika menilik pada latar belakang yang sebelumnya bahwa pada era ini bahasa Inggris memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi tantangan masa depan, maka bahasa Inggris juga harus dipelajari oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, adanya kedua faktor tersebut, faktor dari dalam sekolah maupun luar sekolah, itulah yang menimbulkan muncul kesulitan dari dalam siswa untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris mereka. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk menemukan salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris agar siswa dapat meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Batasan dalam penelitian ini terdapat 4 keterampilan yang harus dikuasai dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama yakni keterampilan menulis atau writing skill. Yang kedua yakni keterampilan membaca atau reading skill. Yang ketiga yakni keterampilan berbicara atau speaking skill. Dan yang terakhir keterampilan mendengar atau listening skill. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu unsur, yakni keterampilan berbicara atau speaking skill. Rumusan masalahnya yakni bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau TSTS untuk menjadikan proses pembelajaran berbicara bahasa Inggris lebih menyenangkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, apakah metode pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau TSTS berpengaruh positif terhadap peningkatan berbicara bahasa Inggris siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Dan yang terakhir, apakah dengan metode pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray atau TSTS, kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa meningkat secara signifikan?
Tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray atau TSTS guna menciptakan suasana belajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray atau TSTS berpengaruh positif terhadap peningkatan berbicara bahasa Inggris siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adakah perbedaan dan peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray atau TSTS. Landasan teoretik dari penelitian ini diambil dari Rahmawati tahun 2017. Pengertian berbicara adalah keterampilan kognitif yang kompleks. Pembicara tidak hanya menghasilkan suara, tetapi juga seperangkat kata-kata yang bermakna dan bahasa tubuh. Menurut Anas tahun 2018, menggambarkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya mengharuskan siswa saling bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mendukung peningkatan pembelajaran mereka dan anggota kelompoknya. Adapun menurut Anas, Usman dan Muslim tahun 2018, TSTS atau Two-Status Tray adalah teknik atau metode pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk berbagi informasi dan teman dari studi mereka. Tujuan utama dari Two-Status Tray yaitu agar siswa lebih aktif di dalam kelas, baik dalam diskusi, tanya jawab, menjelaskan maupun mendengarkan penjelasan temannya. Selain itu, dalam kerja kelompok, siswa belajar untuk bertanggung jawab, kompak, dan saling membantu. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni pada saat ini dalam pembelajaran bahasa Inggris masih banyak guru yang menggunakan pembelajaran konvensional. Padahal penggunaan pembelajaran konvensional ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan siswa sulit meningkatkan keterampilan bahasa Inggris mereka, termasuk keterampilan berbicara. Oleh karena siswa kesulitan meningkatkan kemampuan berbicara mereka karena menggunakan metode pembelajaran konvensional, digunakanlah metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray. Dengan penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray, diharapkan nanti siswa mampu meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray atau TSTS menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, terdapat pengaruh positif pada penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray atau TSTS terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan yang terakhir, terdapat peningkatan yang signifikan pada kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Two-Status Tray. Kemudian, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni quasi experimental design dengan menggunakan pretest, post-test, one group design. Populasi dari penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas 9 MTS Sultan Hadirin Jepara yang terdiri dari siswa kelas 9A dan siswa kelas 9B. Kemudian sampelnya yakni kelas 9A yang berjumlah 32 siswa. Dalam menentukan sampel ini menggunakan teknik probability sampling atau dengan simple random sampling sebagai cara pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel itu nanti setiap populasi mendapat peluang yang sama dan sampel dipilih secara acak. Oleh karena itu, di sini peneliti memilih kelas 9A yang berjumlah 32 siswa sebagai sampel. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa pretest dan post-test. Pretest ini akan diberikan sebelum melakukan eksperimen. Pretest ini berupa pertanyaan singkat. Karena penelitian ini berfokus pada keterampilan berbicara, maka pretest dilakukan dengan pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan tersebut nanti dilakukan satu persatu kepada sampel yang diambil. Setelah melakukan pretest sebelum melakukan eksperimen, kemudian dilakukan eksperimen atau perlakuan, selanjutnya siswa diberi post-test. Post-test ini hampir sama dengan pretest sebelumnya, yakni menggunakan soal lisan untuk mengetes keterampilan berbicara mereka. Kemudian teknik analisis datanya berupa uji T dan uji hipotesis. Dan yang terakhir, tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian.
Tahap persiapan ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan rancangan penelitian. 2. Melakukan studi literatur. Lalu ketiga, penyusunan instrumen penelitian. Yang keempat, pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, validasi instrumen penelitian. Dan yang terakhir yakni pengurusan surat izin lapangan. Adapun pada tahap pelaksanaan terdiri dari yang pertama yakni melakukan pretest kepada setiap sampel. Yang kedua yaitu pelaksanaan eksperimen atau perilaku kepada sampel yang telah dipilih. Yang ketiga yakni melakukan post-test. Yang keempat yakni pengelolaan dan analisis data. Yang kelima pembuatan laporan hasil penelitian. Dan yang terakhir penyempurnaan laporan. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.